teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Ars Pratama di channelnya Rumah Rapi Indonesia. Kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk berkunjung ke proyeknya Greta Visa dan langsung mengobrol ya, serta mengecek progres pembangunannya, mengobrol langsung dengan tim desain dan tim arsiteknya Greta Visa. Tapi sebelum itu di subscribe dan di like dulu. Saya akan mengajak teman-teman ke Greta Visa. Emang ada apa sih di Greta Visa? Ya, karena di Greta Visa ini suatu perumahan yang lokasinya sangat strategis ya, dekat dengan kantor pemerintahan Kota Depok, dekat juga dengan ruang terbuka hijau Kota Depok, yaitu alun-alun Kota Depok, ya, dekat juga dengan tol, ya, tol Cijago, lalu kemudian dekat juga dengan Margo City sebagai pusat perbelanjaan, ya. Ada juga kampus terdekatnya, yaitu dengan Jakarta Global University. Itu sangat dekat banget, jaraknya paling 3 menit lah kalau dari Greta Visa ke Jakarta Global University. Lalu selain Jakarta Global University juga Greta Visa ini dekat juga dengan kampus-kampus lainnya seperti Gunadarma dan juga kampus Universitas Indonesia. Nah, selain dari sisi akses pendidikan untuk tingkat kuliah, Greta Visa juga sangat dekat juga dengan lokasi pendidikan untuk kelas dari TK hingga SMA, yaitu dekat dengan sekolah Al-Azhar, sekolah Islam Al-Azhar, dan untuk negerinya sangat dekat dengan SMP Negeri 6 Depok. Nah, sedikit sih cerita kenapa Greta Visa itu muncul di Kota Depok. Apa sih nama Greta Visa? Apa sih arti dari nama Tavisa gitu ya? Nama Tavisa itu sendiri pun mengartikan, artinya adalah sebagai keindahan surga gitu. Nah, makanya kami tim Greta Visa mencoba untuk mendesain Greta Visa semaksimal mungkin supaya tampak indah dan nyaman seperti di surga ketika teman-teman memiliki hunian di Greta Visa. Ini hanya filosofi aja teman-teman ya, jadi jangan dibayangkan lebihnya gitu. Nah, Greta Visa sendiri pun terletak di Jalan Mandor Samin, yang mana Jalan Mandor Samin ini pun sudah banyak banget perumahan yang berdiri ya, sehingga menurut kami ketika teman-teman semuanya membeli hunian di Greta Visa itu memiliki nilai investasi yang sangat tinggi. Dan juga selain tadi ada akses pendidikan, akses perbelanjaan, Greta Visa pun dekat juga dengan rumah sakit Bunda Alia, serta dekat juga dengan sarana transportasi lainnya, yaitu stasiun Depok Lama dan stasiun Depok Baru, serta stasiun Pondok Cina dan stasiun UI, sama juga dekat dengan terminal Jati Jajar gitu. Nah, jadi secara akses ya, Greta Visa ini sangat untung gitu ya ketika teman-teman membeli hunian di situ, karena dekat semua dengan fasilitas yang ada gitu. Nah, kemudian ya di Greta Visa sendiri ini pun katanya sih gitu, nanti kita tanya langsung ke tim dari arsiteknya dan juga tim desainnya ya. Katanya sih berkonsep Skandinavian gitu ya. Nanti kita tanya langsung dengan orangnya ketika kita sampai di lokasinya Greta Visa. Nah, ini saya saat ini sedang berjalan ya dari Jalan Margonda Raya ke Greta Visa. Jaraknya nggak terlalu jauh, paling dari Margonda itu hanya kurang lebih 10-15 menit itu sudah sampai di lokasinya Greta Visa. Nah, untuk teman-teman semuanya, jangan lupa ketika ingin membeli hunian, pastikan dulu yang paling teman-teman inginkan adalah rumah tersebut harus dekat dengan fasilitas umum lainnya, karena itu penunjang banget. Karena kalau tidak ada fasilitas umum lainnya, susah untuk mana-mana dan susah juga untuk kita membeli apapun yang kita inginkan ketika kita sudah memiliki rumah yang kita beli. Nah, tapi di Greta Visa insya Allah semuanya sudah aman dan semuanya dekat dari fasilitas umum yang ada di Kota Depok gitu. Yuk kita terus ikutin aja perjalanan saya menuju Greta Visa dari Margonda Raya ke Greta Visa di daerah Cilodong, Kota Depok.
Guys, hari ini saya sudah ada di lokasinya Gratavisa, sudah sampai di Gratavisa, dan kita akan bertemu langsung dengan tim dari arsiteknya Gratavisa dan akan mengecek langsung juga progres pembangunan di Gratavisa. Untuk itu, terus yuk ikuti video saya ketemu dengan tim dari Gratavisa untuk arsiteknya. Nah, saya sudah bertemu nih dengan project manajernya dari Gratavisa, dengan Pak Fajar. Nah, saya akan bertanya langsung tentang progres pembangunan di Gratavisa. Lokasinya tepat di belakang saya adalah lokasi C1 Gratavisa. Nah, Pak Fajar, bisa Pak Fajar tolong dijelaskan proses pembangunan di Gratavisa C1 ini untuk struktur pondasinya seperti apa Pak Fajar? Karena kan setahu saya inilah 2 lantai. Gitu. Yeah. Jadi sekarang yang ada, kita udah lihat ya di lapangan ini, kita lagi progres mulai struktur. Sebenarnya awalnya dari pondasi batu kali. Kita pakai pondasi batu kali itu kedalaman 70 cm. Nah, dengan cakar ayam sekitar 1 meter lah. Nah, untuk posisi cakar ayamnya berapa cakar ayam Pak Fajar yang pakai di sini? Yang kita pakai ini 9 titik sesuai kebutuhan ya, karena emang konsepnya lumayan unik ya untuk di Gratavisa. Jadi ya kita pakai 9 titik cakar ayam. Dan untuk besinya? Besi yang kita pakai relatif ya untuk 2 lantai. Cuman karena ini emang kita posisi pengen safety dari konsumennya juga, kita pakai besi 12. Besi 12 dengan 6 tulangan. Nah, itu untuk struktur utama lah. Untuk kolam praktis ya seperti standar lah, cuma dia pakai 8 sama 6 aja. 8 itu kolomnya, cincinnya tuh pakai 6. Kayak gitu sih seperti itu. Kalau boleh tahu secara seni ini sudah berapa nilainya? Bobot pembangunannya? Ini sih sudah hampir sekitar 15% karena kita sedang ngerjain slope ya sekarang. Mau dicor, insya Allah sih udah naik 15%. Tinggal next selanjutnya ya tinggal masuk heba aja. Masuk heba kayak gitu. Jadi emang ini struktur 2 lantai dengan besi 12 itu dipastikan itu aman ya Pak Fajar ya? Aman untuk banget 2 lantai. Aman banget karena relatif sih biasanya kan ada yang pakai besi 10, ada yang pakai 12, itu tergantung kebijakan masing-masing lah. Sedangkan saya di sini emang dari dulu biasanya itu sudah pakai besi 12 karena emang kita butuh kurun waktu yang sangat lama. Jadi biar tidak ada namanya maintenance ulang lah tentang struktur seperti itu. Emang ada beberapa teman-teman saya di kontraktor juga ada yang dia pakai besi 10, itu masih kuat kok, masih kuat. Tapi emang kita di sini yang kita tawarkan ke konsumen adalah spek 12 untuk struktur ya. Oke, berarti untuk struktur di Gratavisa ini dijamin kuat untuk 2 lantai karena menggunakan besi 12 dengan 9 tulangan dan menggunakan 9 titik cakar ayam gitu. Nah, Pak Fajar, ada nggak sih progres pembangunan yang sudah hampir selesai? Ada di Gratavisa ini, ada di blok B7. Kalau gitu. Mau kita lihat sih. Itu udah berapa persen bobot pembangunannya? Bobotnya itu udah hampir ya sekitar 70% lah. Tinggal finishing aja. Oke, kita akan menuju ke progres pembangunan sudah 70%. Kita akan lihat tampak mukanya di Gratavisa. Yuk kita langsung aja ke sana ya. Oke. Oke, sekarang kita ada di blok B7 ya. B7 ini progres 70%-an lah. Ya, ini realisasi yang sekarang kita lihat. Sudah masuk batu alam, plaster sudah masuk, keramik baru sebagian. Oke, berarti guys, kita sudah ada di lokasinya B7 Gratavisa. Yang tadi Pak Fajar bilang sudah masuk dalam 70% pembangunan. 70%, ya. Nah, untuk tampak depannya kita bisa sendiri, ini sudah kita pasang batu alam ya. Tinggal kita poles cat ya, aluminium gitu ya, sama pintu, sama di tampak depan atas kalau salah itu nanti kita ada pemasangan conwood ya, untuk sebagai pemanis tampak depannya di Gratavisa. Nah, gimana Pak Fajar, apa kita perlu masuk ke dalam lokasinya? Boleh, masuk aja. Kita lihat dulu kondisi dalam di B7 seperti apa, karena sudah di keramik dan kita akan tahu berapa luas kamar-kamarnya. Yuk, kita masuk aja. Nah,
Nah ini baris nih kondisi di dalam ya sekarang. Kondisi plafon udah masuk, keramik udah masuk. Ya seperti inilah. Nah, keadaannya. ini posisi berarti kita ada di ruang tamu. Ruang tamu ini. Ruang tamu dengan ukuran berapa kali berapa Fajar ini? Ukuran ruang tamu ini 4x3 ya. 4x3. Iya. Nah, sebelah ini juga ruang tamu apa gimana? Ini sih dari konsumennya emang kita buat custom dari awal. Custom. Jadi awalnya ini kan kamar ya. Sekarang jadi ruang keluarga sebenarnya. Oh, jadi kita berada guys, kita berada sekarang di posisi ruang tamunya. Nah, sebelah ruang tamu ini sebenarnya ada kamar gitu ya. Tapi karena custom desain dari si konsumennya, ini dijadikan ruang tamu juga. Itu Fajar ya? Gitu. Sebenarnya fleksibel bisa ruang tamu atau ruang keluarga sebenarnya. Oh, gitu. Jadi bisa buat ruang tamu atau ruang keluarga. Ya bisa pakai dua-duanya lah, antara ruang sama ruang sebelahnya. Nah, untuk posisi kamar mandinya mari kita belakang, lihat. Boleh kita lihat. Oke, ini kita berada di posisi kamar mandi Pak Fajar. Iya, kamar mandi. Ini kamar mandinya dengan ukuran luas berapa? Ukuran 1,5 kali 1,5 ya ini. 1,5 kali 1,5. Standarnya. Ya, standarnya adalah standar kamar mandi biasa pada umumnya di perumahan adalah sekitar 1,5 kali 1,5 juga guys, gitu. Nah, sebelah kamar mandi kalau nggak salah itu dapur, dapur apa aja? Iya, langsung Dapur. dapur. Nah, ini dapurnya, kalau tahu apa aja, dapurnya agak lumayan luas. Ini berapa ukuran dapurnya? Ukuran dapur ini 2,5 kali 3. Ini emang luas banget. Oh, dari gitu. awal dari kita emang ini sebenarnya Tavisa ini dari awal konsultasi sama saya ini emang dia banyak customnya. Oh. Jadi kita sebenarnya custom karena ini cupping yang paling luas lah, ukuran 74. Jadi desain yang dia pengen pun pengennya kelihatan ruang tamu itu ruang tamu, ruang keluarga dan dapur itu kesannya bisa luas kayak gitu. Jadi emang tanah ini di B7 luasnya 74 meter persegi dengan luas bangunan berapa Pak Jan? Luas bangunan kurang lebih ya sekitar 55 bangunan. Saya kurang hafal ya, agak lupa itu sekitar segitu. Oh, okay. Berarti ini bangunannya custom sebenarnya Ya ya? sebenarnya custom kan awalnya kita punya custom itu 54 tapi karena ada beberapa perubahan 1 meter lah kurang lebih 55 meter. 55 meter ya. Nah, tadi dapurnya agak lumayan luas juga guys. Jadi mau masak segala macem pun enak lah sama barang-barang, nggak terlalu sempit. Lalu kemudian juga kalau nggak salah di Great Tavisa ini bagian dapur guys. Selain kita beli secara cash ya, cashnya itu bonusnya adalah berupa cash dan KPR itu bisa dapat bonusnya kompor tanam. Jadi untuk masak itu nggak pakai kompor gas 2 tungku, tapi pakai kompor tanam gitu. Karena memang sengaja dibuat agak terkesan mewah di Great Tavisa menurut Pak Fajar dan tim desainnya lah gitu. Lalu kemudian di sini juga ada ruang belakang juga Pak Fajar ya, ruang terbuka untuk santai. Sebenarnya sih konsumennya itu emang apa ya, dia punya konsep-konsep rencana pengembangan, dia mau bikin barstool juga ada sini. Jadi ketika dia kumpul keluarga atau saat lagi misalnya lagi ngumpul, dia bisa pakai ruang terbukanya. Oke. Nah, bisa mungkin dilihat nih ruang terbukanya seperti apa, agak lumayan luas ruang terbukanya. Dengan ukuran berapa Pak Jar ruang terbukanya? Ukuran terbukanya 2,5 kali 3 juga. 2,5 kali 3. Wah, agak lumayan luas gitu. Kurang ya. lebihnya. Gitu. Oke, ini untuk di lantai 1. Kita lanjut ke lantai 2 Pak Jar. Iya, Oke. siap. Oke, kita lanjut ke lantai 2. Oke, guys, kita sudah di lantai 2-nya dan ini lantai 2 ini ada 2 kamar Pak Jar ya? Betul, ada 2 kamar. Nah, ada kamar utama sama kamar anak. Nah, kamar utamanya kira-kira berapa Pak Fajar ukurannya nih? Kamar utama di sini? Kamar utama ini sekitar 3 meter kali 4 ya kalau nggak salah. 3 kali 4 kamar utama ya? Kurang lebihnya. Agak luas sih sebenarnya. Bisa dilihat langsung sih kalau mau luas kayak gitu. Lalu kemudian kamar untuk anaknya ukuran? Kamar anaknya ini 2,5 kali 2,5. 2,5 kali 2,5 cukup lah ya buat anak-anak. Iya, buat anak. Usia ya anak usia 5 sampai kuliah pun cukup lah. Awalnya kan kalau yang standarnya itu kan dibagi 2 ya. 3 kali 2,5. Kamar yang satu lagi 3 kali 2,5. Oh, ini sama ukurannya. geser aja. Oh, berarti awalnya
kamar utama sama kamar anak itu sama sama, tapi ini ada pergeseran karena emang ruang tamunya emang pengen lebih luas aja. Jadi emang selain juga ada 2 kamar di lantai atas, juga ada kamar mandi juga. Nah, kamar mandi di lantai 2 ini agak lebih luas ketimbang kamar mandi di lantai 1. Karena fungsinya lantai 2 ini kamar mandinya hanya untuk keluarga aja yang ada di kamar anak dan kamar utamanya. Nah, kalau tahu kamarnya mandi yang lantai atas berapa wajar ukurannya? Ya kamar mandi atas itu 1,5 kali kurang lebih 2 meteran lah. 2 meter ya? Kurang lebihnya ya. Jadi kan kalau di bawah itu 1,5 kali 1,5, nah kamar atas itu kurang lebih 1,5 kali 2 meteran. Nah, selain juga ada 2 kamar dan kamar mandi, masih ada ruang terbuka juga di lantai atas ini gitu ya. Ruang terbuka ini bisa dimanfaatkan untuk menjemur pakaian, Pak Fajar ya, menjemur pakaian dan sebagainya. Atau mungkin kalau pas saat malam minggu bisa kumpul keluarga, barbekyuan di Iya bisa ya. lantai atas juga, Emang gitu ya Pak Fajar ya. sengaja emang di konsep si konsumen itu biar lebih enak lah, Oh. lebih luas gitu. Jadi ini konsep. Kalau boleh tahu nih Pak Fajar, ini kita udah sampai dari awal kita sudah lihat nih proses pembangunan C1, lalu kemudian proses pembangunan B7. Nah, konsepnya apa sih Pak Fajar di Greta Visa ini? Konsepnya perumahan dengan tipe apa atau apa gitu? Atau gimana? Sebenarnya awal pembuatan konsep itu kita emang pengen cari suasana baru ya sebenarnya. Oh, Suasana baru dari rumah-rumah yang sudah ada. Cuman mungkin perbedaan fasad aja. Kita ngambil konsep Skandinavia sebenarnya. Skandinavia. Skandinavia itu ya sebenarnya banyak dipakai di Eropa karena sebenarnya minimalis tapi banyak pencahayaan. Nah itu akhirnya karena kurang lebihnya ya saya tahu akhirnya muncul namanya konsep Skandinavia itu berada di luar. Jadi Skandinavia itu konsep yang mengusung minimalis serta pencahayaan yang terang ya, yang banyak gitu. Nah, jadi konsep di Greta Visa ini adalah konsepnya Skandinavian gitu ya, dengan mengusung pencahayaan yang sangat terang gitu. Jadi hampir semua sisi di ruangan itu ada ruang-ruang jendela yang agak besar. Jadi sehingga pencahayaannya agak lumayan enak dan terang ketika baik di siang hari maupun malam hari. Malam hari kan juga ada lampu karena lebih terang dengan pakai lampu juga. Dan juga sirkulasi udara juga lebih enak ya, karena ruang-ruang ventilasinya juga cukup lebar dan luas. Gitu. Ditambah dengan dominan kayu ya, kita unsur kayu itu jadi lebih Skandinavianya lebih kelihatan lah gitu. Karena emang banyak memunculkan ornamen kayu, warna cat yang tidak gelap kayak gitu. Siap. Ya gitu guys. Jadi saya sudah mengupas ya beberapa progres pembangunan di Greta Visa dan mencari tahu konsep apa sih yang ada di Greta Visa. Nah, konsepnya sekali lagi konsep Skandinavian dengan mengedepankan unsur pencahayaan yang sangat terang dan sirkulasi udara yang bagus bagi setiap penghuninya gitu. Nah, untuk itu teman-teman nih semuanya yang mau beli rumah atau mencari rumah impian ya, jangan lupa mampir-mampir ke Greta Visa. Lokasinya di Jalan Mandor Samin di Kecamatan Cilodong, Kelurahan Kalibaru, Kota Depok. Dan lokasinya hanya 3 menit dari alun-alun Kota Depok dan pusat pemerintahan Kota Depok. Ya, oke, tadi kita sudah lihat progres pembangunan di Greta Visa. Bagi teman-teman semua yang tertarik dengan Greta Visa, segera hubungi Instagramnya Rumah Rapih Property ya. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Sekian informasi dari saya, dan terus ikuti channelnya Rumah Rapih Indonesia karena saya juga akan berbagi seputar properti lainnya. Sekian, itu aja. Sekali lagi cukup sekian. Salam Rumah Rapih Indonesia.